Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 5 ayat ke-18. Mari kita baca 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus berkata supaya kita jangan mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi firman Tuhan berkata supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus, atau boleh disebut mabuk dalam roh. Karena dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, ketika murid-murid Yesus pada hari Pentakosta dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Kemudian ada orang-orang yang berkata bahwa orang-orang ini mabuk oleh anggur manis. Nah, jadi pekerjaan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus kadang seperti dalam kisah kejadian di Kisah Para Rasul, orang mencap itu dengan istilah mabuk, tetapi itu bukanlah mabuk dalam arti mabuk oleh anggur atau oleh minuman keras. Nah, mabuk ini dalam arti dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, mengalami jamahan Roh Kudus. Nah, di sini Rasul Paulus berkata ada dua hal, yaitu suatu perbedaan. Yang satu mabuk oleh anggur menimbulkan hawa nafsu, menimbulkan dosa dan kejahatan. Yang lawannya atau di sisi yang lain yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, ketika dipenuhi Roh Kudus artinya tidak mengikuti hawa nafsu, mematikan hawa nafsu, mematikan keinginan daging. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan penuh dengan Roh Kudus? Apa yang dimaksud dengan penuh dengan Roh Kudus dan bagaimana caranya dipenuhi dengan Roh Kudus? Kalau kita membaca dan melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, dikatakan bahwa murid-murid Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Contoh, Petrus penuh dengan Roh. Nah, Stefanus penuh dengan Roh. Kemudian Paulus yang penuh dengan Roh. Nah, di situ Alkitab menulis bahwa orang-orang percaya, murid-murid Yesus, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Demikian juga bahwa Yesus juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, jadi Alkitab menulis bahwa murid-murid Yesus, orang-orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, bagaimana caranya kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus dan apa yang dimaksud dengan dipenuhi dengan Roh Kudus? Kita akan melihat dari Alkitab, Nah, di sini kita akan membuka dalam kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14. Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14. Kita akan baca 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata kepada wanita Samaria, Tuhan Yesus berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi, yaitu air yang ada di sumur yang sedang ditimba oleh wanita Samaria ini. Yesus berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi Yesus berkata, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Nah, air apa yang Yesus maksud di sini? Kemudian dikatakan, air yang akan kuberikan akan menjadi mata air, yang akan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, air yang
Yesus akan berikan, kata Yesus kepada wanita Samaria ini, airnya ini akan menjadi mata air. Ya. Airnya bisa menjadi mata air. Ya. Beda dengan air yang diambil oleh wanita Samaria ini. Ya. Kalau dia ambil air ini, dia gunakan, dia gunakan untuk memasak atau dia gunakan untuk minum, airnya akan habis. Kemudian dia harus ke sumur lagi, menimba air lagi, ambil air lagi. Ya. Tetapi air yang Yesus berikan, kata Yesus, air ini tidak akan habis. Bahkan air ini akan menjadi mata air. Ya, dia akan menjadi mata air yang terus menerus memancarkan air, ya, sampai selama-lamanya. Di sini dikatakan sampai kepada hidup yang kekal. Wah, kemudian di ayat 15 wanita Samaria ini tertarik. Wah, air apa ini? Ya, dia berpikir, ya, wah, ini ada air yang baru, ya. Baru pernah saya dengar ada air yang seperti begini. Ya, kemudian dia berkata, Tuhan, saya mau air ini. Ya, nah, jadi air yang Yesus maksud ini bukanlah air dalam arti secara jasmani, ya, air-air yang diminum oleh manusia seperti biasa. Tetapi air yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah air hidup, yaitu Roh Kudus. Nah, jadi yang Yesus maksud di sini adalah Roh Kudus. Ya. Nah, Roh Kudus. Nah, kita akan melihat dalam Matius pasal 4, Lukas pasal 4, waktu Yesus dicobai di padang gurun, iblis berkata sama Yesus, perintahkanlah batu ini menjadi roti, kata iblis. Ya, iblis, ya, dia mau mengatur Yesus, ya. Dia mau memerintah Yesus, ya, supaya Yesus menuruti dia, mengikuti dia, ya, mau jadi anak buah dia, ya. Nah, jadi si iblis berkata, kalau kamu lapar, kamu pengen makan, perintahkan batu ini jadi roti, ya, kata iblis. Tapi Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, jadi di sini Yesus, ya, berbicara sama iblis, atau dia menjelaskan bahwa ada dua macam makanan, yaitu roti dan arti jasmani, makanan sehari-hari, dan roti, ya, sebagai makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Nah, demikian juga dengan wanita Samaria ini, Yesus, ya, menjelaskan, ya, mengajarkan bahwa ada dua macam air di sini, yaitu air secara jasmani yang diminum, yang digunakan oleh manusia setiap hari, dan air hidup, yaitu Roh Kudus, ya, yang tidak akan pernah habis-habisnya, ya. Nah, di sini, nah, jadi di sini Yesus berbicara atau menggambarkan tentang Roh Kudus, ya, sebagai air hidup yang akan memproduksi air, yang akan terus memancarkan, ya, airnya sampai selama-lamanya, sampai hidup yang kekal. Nah, kemudian kita akan melihat lagi dalam Injil Yohanes pasal 7. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Kita akan baca 1, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, jadi di sini pada waktu perayaan Yahudi, ya, Yesus berada di Yerusalem. Ya, Yesus, ya, berdiri dan berseru, ya, kepada orang banyak yang hadir. Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, di sini seperti dia berkata sama wanita Samaria tadi, ya, tentang air, tentang haus, ya. Nah, tapi di sini Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, kepada banyak orang pada waktu hari raya. Nah, Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, di sini haus, Yesus bukan berbicara air secara jasmani dan kehidupan manusia yang seperti air mineral, ya, mungkin seperti aqua atau air apa yang Yesus maksudkan, atau air di galon. Bukan itu yang Yesus maksudkan, ya. Tetapi Yesus maksudkan adalah yaitu Roh Kudus, ya, air hidup, yaitu Roh Kudus, ya. Nah, siapa yang mau membutuhkan Roh Kudus, siapa yang haus Roh Kudus, kata Yesus, datang kepada saya, ya, saya akan memberikan air itu, saya akan memberikan Roh Kudus. Nah, firman Tuhan berkata, ya, dalam
Matius pasal 3 ayat 11 dan Markus 1 ayat 8, Yohanes Pembaptis berkata, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang akan datang daripadaku, yaitu Yesus, Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Nah, jadi di sini seperti Yohanes pasal 7:37 katakan, kata Yesus, "Kalau kamu haus, datang kepadaku dan minum." Kalau kita ingin mendapatkan baptisan Roh Kudus, kita ingin dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, kita harus datang kepada Yesus. Kita harus percaya kepada Yesus. Kita harus minta kepada Yesus. Maka kita akan mendapatkan air itu. Ya, kita akan minum air itu. Jadi ternyata manusia di dunia ini, manusia punya dua kehausan di dalam dirinya, yaitu haus air jasmani, ya, kebutuhan air, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian manusia juga haus akan air secara rohani. Ya, seringkali manusia hanya haus air secara jasmani saja, tapi dia tidak haus air secara rohani. Karena air rohani itu sampai selama-lamanya, sampai hidup yang kekal, kata Yesus. Kalau air di dunia ini hanya sementara saja, untuk hidup, ya, selama di dunia ini saja terbatas. Tetapi air yang kekal, air yang hidup, ya, itu manusia perlu, ya. Karena itu Yesus tawarkan. Karena itu Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk menebus dosa manusia, bukan hanya untuk menyelamatkan manusia, tapi Dia juga datang menawarkan solusi bagi manusia, yaitu supaya manusia mencari dan mendapatkan air hidup yang dari surga, yaitu Roh Kudus, ya, dalam kehidupan manusia. Jadi manusia pada hari ini dia bukan hanya butuh air dan kehidupannya, tapi dia juga butuh Roh Kudus, air hidup di dalam dirinya. Karena itu Yesus berkata dalam Injil Yohanes, ya, Dia bilang, "Aku akan pergi kepada Bapa. Ya, aku tidak akan ada di dunia lagi, tapi aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Dan Roh Kudus akan tinggal di dalam hati kamu. Dia akan diam di dalam kamu. Dia akan mengajar kamu. Dia akan mengingatkan kamu akan firman yang telah kukatakan." Nah, jadi itulah Roh Kudus. Ya, manusia dia perlu Roh Kudus. Di sini ketika Yesus berkata sama orang-orang, dia memberikan air itu gratis. Ya, kalau bahasa sekarang adalah free, Dia memberikan dengan gratis. Di sini tidak Yesus katakan, "Barang siapa mau air ini harganya sekian," atau "air yang ini harganya sekian." Ya, seperti manusia, ya, dia sering menawarkan air ataupun menjual air, ya, harganya sekian, sekian, sekian. Tapi air yang Yesus berikan yang lebih berharga daripada air yang diminum oleh manusia sehari-hari. Air itu harganya adalah free, ya, atau tanpa biaya. Nah, Yesus hanya bilang, "Kalau kamu mau air itu, air ini gratis," kata Yesus. Ya, kamu datang aja kepadaku, percaya, ya, terima Roh Kudus dengan iman, ya, kamu akan minum air ini, kamu akan dapat air ini. Nah, jadi air yang Yesus berikan, yang Yesus bawa dari surga, yang Yesus kirimkan, yang Yesus berikan dari surga, itu Roh Kudus yang datang ke dunia. Itu free, itu gratis. Artinya gratis artinya semua orang bisa mendapatkan. Siapapun orangnya, apapun pekerjaannya, apapun tingkat sosialnya, apakah dia budak, apakah dia orang merdeka, apakah dia orang kaya, orang miskin, apakah dia orang bersekolah, terpelajar, orang tidak terpelajar, atau dia suku apapun dia di dunia ini, suku apapun dia, ya, warna kulitnya seperti apa, dia bisa mendapatkan Roh Kudus. Dia bisa mendapatkan air hidup. Kemudian syaratnya Yesus katakan yang ayat 38. Nah, ternyata untuk mendapatkan Roh Kudus Yesus memberitahu, ya, ada aturannya, ya, dan aturannya tidak berat, ya. Syaratnya hanya mudah, yaitu barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus. Kalau kita ingin mendapatkan air itu, kalau kita ingin mendapatkan Roh Kudus, kalau kita ingin dibaptis dengan Roh Kudus, kata Yesus, gampang. Barang siapa percaya kepadaku. Nah, jadi kita hanya perlu percaya saja, kata Yesus. Kamu hanya perlu percaya saja. Kamu tidak perlu membayar kepadaku sekian-sekian uang jumlahnya, ya, atau kasih sesuatu barang atau apa untuk saya, kata Yesus. Nah, tapi Yesus hanya berkata, kalau kamu percaya kepadaku, nah, percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Percaya Yesus itu seperti apa atau sebagai apa?
Nah, kemudian Yesus menjelaskan, percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Nah, jadi kita percaya kepada Yesus seperti yang dikatakan oleh kitab suci atau yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, yang dimaksud di kitab suci ini Alkitab, ya, karena di dunia banyak kitab suci. Ya, di dunia banyak kitab suci, bukan hanya satu jenis, satu macam kitab suci. Ada banyak kitab suci. Tapi yang Yesus katakan kitab suci di sini yang dimaksud adalah Injil atau Alkitab, ya, atau firman Tuhan, Injil atau Alkitab. Nah, itu yang Yesus maksudkan. Yesus katakan, kamu harus percaya kepadaku seperti yang ditulis oleh kitab suci, yang ditulis oleh Injil seperti bagaimana. Nah, itu kalau kamu percaya, kamu bisa dapat air ini. Ya, kamu bisa dapat air ini. Tapi kalau kamu nggak percaya, atau mungkin malah kamu melawan apa yang ditulis oleh kitab suci ini, ya pasti kamu tidak akan bisa dapatkan air ini, air yang sangat berharga. Kata Yesus kepada wanita Samaria, air ini akan terus mengalir, ya, sampai hidup yang kekal, sampai selama-lamanya. Nah, jadi di sini, ya, harus percaya, ya, untuk mendapatkan air ini, dan percaya seperti yang ditulis oleh kitab suci. Nah, kalau kitab suci menulis Yesus itu adalah anak Allah, Yesus adalah firman yang keluar dari Allah, firman yang jadi manusia, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah penyelamat manusia, penebus dosa manusia, penyembuh, dan lain-lain. Yesus adalah pembuat mujizat. Nah, kita harus percaya. Kita harus percaya. Nah, kalau kita percaya, artinya kita punya iman. Kalau kita punya iman, maka kita bisa menerima Roh Kudus. Kita bisa dibaptis dengan Roh Kudus. Karena itu Galatia pasal 3 ayat 14 dikatakan bahwa oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan. Nah, kita menerima berkat Abraham, menerima Roh Kudus dengan iman. Ya, Galatia pasal 3 ayat 14. Nah, sesuai dengan yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 7 ayat 38. Kalau kamu percaya, ya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatimu, kata Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Nah, kalau kamu percaya, kamu punya iman, kamu bisa menerima baptisan Roh Kudus. Kamu bisa menerima Roh Kudus karena pembaptis Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus, bukan manusia, bukan pendeta, bukan penginjil, bukan pekotbah, ya, bukan gembala, ya, bukan manusia. Manusia hanya mendoakan. Manusia mungkin hanya menumpahkan tangan kepada seseorang supaya dia menerima Roh Kudus, tetapi yang membaptis, yang memberikan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi kita harus percaya, harus punya iman sama Tuhan Yesus. Kemudian di ayat 39 Yesus menjelaskan di sini air itu apa. Nah, yang dimaksudkannya ialah roh. Nah, huruf besar roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Roh, huruf besar artinya Roh Kudus. Nah, jadi air yang Yesus maksudkan di sini adalah Roh Kudus. Ya, ini seperti yang Yesus katakan sama wanita Samaria. Ya, air tersebut adalah Roh Kudus. Ya. Kemudian di sini dijelaskan waktu Yesus berkata sama orang-orang Yahudi di ayat 39, sebab Roh itu belum datang, Roh Kudus belum datang. Ya, karena Yesus belum naik ke surga, ya, Roh Kudus belum datang. Tapi Roh Kudus sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, di sini dikatakan sebab Roh itu belum datang. Sekarang pertanyaannya, Roh Kudus sudah datang atau belum? Nah, dalam waktu Yesus naik ke surga dan kitab Kisah Para Rasul pada hari Pentakosta, Roh Kudus diberikan, Roh Kudus dicurahkan. Nah, artinya Roh Kudus itu sudah datang karena Yesus sudah naik ke surga, ya, sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sudah dimuliakan. Tuhan Yesus berkata, ya, sebelum dia pergi kepada Bapa, sebelum dia pergi ke surga, sebelum dia disalibkan, dia berkata sama murid-muridnya, lebih baik aku pergi, ya, kepada Bapa, kata Yesus. Karena kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus tidak akan diberikan, Roh Kudus tidak akan datang. Nah, kenapa Yesus harus pergi kepada Bapa, meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan dunia ini, ya, memberikan amanat sama murid-muridnya untuk meneruskan pekerjaannya, pekerjaan pemberitaan Injil. Kenapa? Karena supaya Roh Kudus bisa diberikan kepada orang-orang yang percaya. Nah, jadi Roh Kudus sudah dicurahkan sejak hari Pentakosta dan Kisah Para Rasul pasal 2. Bagaimana caranya kita supaya dipenuhi dengan Roh Kudus? Kita kembali dalam
Efesus pasal 5 ayat 18, supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus, pertama kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus punya hati yang haus dan lapar akan kebenaran, akan firman Tuhan. Haus untuk mendapatkan Roh Kudus, haus untuk dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, kita harus memakai iman. Kita harus menggunakan iman, ya. Iman itu apa? Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu adalah berasal dari Alkitab, dari kitab suci. Karena itu Yesus bilang, kalau kamu percaya, kamu kalau mau terima air ini, mau terima Roh Kudus, kamu harus percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, jadi kalau kita mau menerima Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, kita harus punya iman, dan iman itu berasal dari Alkitab, dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, karena itu kita harus baca Alkitab, pelajari Alkitab, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya, ya, sambil juga kita baca, pelajari Alkitab, maka kita akan punya iman. Ya, ketika kita punya iman, kita minta sama Tuhan Yesus Roh Kudus, dan kita terima dengan iman, maka Roh Kudus, kita akan dipenuhi Roh Kudus. Ya, karena firman Tuhan berkata, Alkitab menulis, jadilah sesuai dengan imanmu. Ya, Tuhan Yesus berkata, ya, ketika orang-orang mengalami kesembuhan mujizat, Tuhan Yesus berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Ya, jadilah sesuai dengan imanmu. Maka orang-orang menerima kesembuhan mujizat, menerima keselamatan. Jadi kita harus menggunakan iman, ya, baru bisa. Ya, selama kita tidak menggunakan iman, maka kita tidak akan mengalami baptisan Roh Kudus. Selama kita masih ragu-ragu sama Tuhan, sama firman Allah, masih belum punya iman, masih belum bertindak dengan iman, maka kita akan kesulitan untuk menerima baptisan Roh Kudus. Jadi sebenarnya baptisan Roh Kudus itu mudah, ya, sederhana aja. Karena sejak hari Pentakosta dan Kisah Para Rasul pasal 2, Roh Kudus itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus sudah dicurahkan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus ada di dunia, ya. Jadi baptisan Roh Kudus ini sudah tersedia. Ya, jadi mudah untuk mendapatkan baptisan Roh Kudus, gampang, ya. Cuma diperlukan iman saja, ya, harus punya iman. Nah, jadi kita harus menerima baptisan Roh Kudus supaya kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, sesudah kita menerima baptisan Roh Kudus, apa yang terjadi dengan diri kita? Apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus? Nah, kalau kita melihat di Alkitab, ya, bukan melihat dari pengalaman orang, ya, bukan melihat dari pendapat orang, bukan melihat juga dari kesaksian orang, mendengar dari kesaksian orang, atau mendengar dari pengajaran orang, tapi kita harus melihat dari Alkitab itu sendiri, karena Alkitab itu adalah kebenaran dan Alkitab itu mengajarkan kita. Ketika murid-murid menerima baptisan Roh Kudus, menerima Roh Kudus di dalam diri mereka, apa yang terjadi kepada mereka pertama kali? Ya, nah, kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu murid-murid Yesus menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta, Alkitab menulis mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Nah, jadi ketika seorang dibaptis Roh Kudus, inilah tandanya, inilah yang terjadi dalam dirinya. Ya, dari mulutnya keluar kata-kata yang baru, keluar bahasa-bahasa yang baru. Ya, kita akan melihat lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Kisah Para Rasul pasal 10. Ayat 44 sampai 46. 44 sampai 46. 1, 2, 3. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karena Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus. Nah, di sini ketika Roh Kudus turun
kepada orang-orang, ya, yaitu Cornelius bersama keluarganya dan teman-temannya. Ya, ketika Petrus sedang memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus, dikatakan Roh Kudus, ya, tiba-tiba, ya, terjadi suatu fenomena, ya, terjadi suatu lawatan Tuhan, ya, yaitu Roh Kudus turun, ya, Roh Kudus tercurah. Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya kepada bangsa-bangsa lain. Nah, jadi Cornelius dan keluarganya dan teman-temannya adalah bangsa-bangsa lain, ya, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Ya. Tetapi mereka menerima Roh Kudus, ya, pada waktu itu. Bahkan mereka belum dibaptis air pada waktu itu. Tapi mereka sudah percaya sama Yesus ketika Petrus sedang memberitakan Injil atau sedang khotbah, sedang memberitakan Injil tentang Yesus. Mereka mendengar pemberitaan Petrus dan mereka percaya. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi mereka percaya kepada apa yang disampaikan oleh Petrus. Nah, Tuhan Yesus yang ada di sorga, Tuhan berkenan dan Tuhan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada mereka. Ya. Nah, ketika Roh Kudus turun kepada mereka, mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Di sini dikatakan mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Nah, jadi inilah, ya, suatu tanda ketika orang-orang menerima Roh Kudus itu bahasa roh. Nah, kenapa ini suatu tanda? Karena di ayat 47 kita akan melihat, di ayat 47 kita akan baca ayat 47. Bolehkah ayat 47? Bolehkah orang mencegah atau membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Nah, jadi orang-orang yang bersama Petrus dari Yerusalem yang menyertai Petrus, ya, dari Yope, ya, menyertai dari Yope, ya, ke Kaisaria, ya. Kemudian mereka berkata, orang-orang ini sudah menerima Roh Kudus, kata mereka. Nah, jadi dari mana mereka mengetahui orang-orang ini menerima Roh Kudus? Ya, apakah mereka bisa melihat dengan mata mereka atau mata batin atau indera keenam? Mereka melihat, wah, ini sudah dibaptis Roh Kudus. Tidak. Ya, tapi mereka bisa tahu orang-orang ini dibaptis dengan Roh Kudus karena mereka berbahasa roh. Nah, ya, jadi ketika orang-orang ini berbahasa roh, mengalami lawatan Tuhan seperti yang mereka alami juga, maka mereka tahu orang-orang ini sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Nah, jadi ini dialami juga oleh teman-teman Petrus juga, ya, bukan hanya Petrus aja. Ya, jadi di sini kita menyimpulkan dan kita tahu bahwa setiap orang yang dibaptis dengan Roh Kudus pasti dia akan berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Dia akan berkata-kata dengan bahasa roh tanpa dipelajari. Nah, jadi bahasa roh di sini tidak dipelajari karena Cornelius dan teman-temannya dan keluarganya tidak ada belajar bahasa roh pada waktu itu. Ya, bahkan jangankan bahasa roh, Yesus aja mereka belum tahu, ya, belum seperti bagaimana. Apalagi mau belajar bahasa roh. Tapi kok mereka bisa berbahasa roh? Nah, karena itu adalah pemberian Roh Kudus. Karunia Roh Kudus, ya, pemberian Roh Kudus. Oke. Kemudian kita akan melihat lagi di Kisah Para Rasul pasal 19. Pasal 19 ayat 5 sampai 6. Ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Amin. Nah, jadi ini pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis yang belum tahu tentang Yesus, belum tahu tentang Roh Kudus, kemudian diinjili oleh Petrus, kemudian diinjili oleh Paulus. Kemudian mereka mau dibaptis air, dan kemudian mereka dibaptis oleh Paulus di dalam nama Tuhan Yesus, dan kemudian Paulus menumpangkan tangan kepada mereka. Pada waktu Rasul Paulus menumpangkan tangan kepada mereka, itu dikatakan Roh Kudus turun ke atas mereka. Ya. Roh Kudus turun ke atas mereka. Ya. Nah, ketika Roh Kudus turun ke atas mereka atau mereka dibaptis Roh Kudus, maka dikatakan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan berubah. Nah, jadi di sini sampai di Kisah Para Rasul pasal 19. Ya, setiap orang yang menerima Roh Kudus, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Mereka berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, jadi kalau seseorang dibaptis Roh Kudus, dia akan keluar bahasa-bahasa yang baru. Nah, ini ada di Alkitab, ya, di Alkitab, ya, bukan menurut
pengajaran atau keinginan pendeta, penginjil atau siapapun juga, tapi ini yang ditulis di Alkitab. Nah, karena itu Yesus bilang, kalau kamu mau menerima Roh Kudus, kamu harus percaya kepada aku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Nah, kalau kita mau menerima baptisan Roh Kudus pada hari ini, kita harus percaya baptisan Roh Kudus itu, ya, pekerjaan Roh Kudus itu seperti yang ditulis oleh Alkitab. Salah satunya itu dalam kitab Kisah Para Rasul, yaitu ketika Roh Kudus turun, orang-orang berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru atau bahasa roh. Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18, firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Tuhan Yesus berkata, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan perintahnya, dia memberikan janjinya, yaitu setiap orang yang percaya sama dia, mereka bisa mengusir setan demi nama Yesus. Bukan hanya pendeta, penginjil, pengkhotbah, gembala yang bisa mengusir setan, tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus, siapapun orangnya, maupun termasuk anak kecil, kalau dia percaya, dia punya iman kata Yesus, setiap orang yang percaya mereka bisa mengusir setan demi namaku, demi nama Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, yaitu mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Ya, Yesus tidak bilang sebagian dari mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa baru, tidak, tapi dia bilang mereka, artinya semua. Tetapi persyaratannya adalah orang yang percaya, ya, orang yang punya iman, ya, dia akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Nah, jadi kita menyimpulkan dari firman Tuhan dan kita mengetahui, ya, bahwa setiap orang yang dibaptis Roh Kudus, dia akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Nah, jadi yang terakhir, kalau kita sudah menerima Roh Kudus, kita sudah dibaptis Roh Kudus, dan kemudian kita berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru atau bahasa roh. Bagaimana caranya kita bisa dipenuhi Roh Kudus? Ya, karena baptisan Roh Kudus itu hanya satu kali seumur hidup. Tetapi kepenuhan Roh Kudus, ya, itu setiap hari, setiap waktu. Ya, baptisan Roh Kudus hanya satu kali seumur hidup. Tetapi kepenuhan Roh Kudus, ya, setiap hari, setiap waktu. Bagaimana caranya kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus yang digambarkan oleh Tuhan Yesus itu seperti aliran-aliran air, ya, aliran-aliran air hidup. Bagaimana caranya? Kita akan kembali dalam Yohanes pasal 4 ayat 7, yaitu setiap orang yang haus, ya, dia harus membuka mulutnya untuk minum. Nah, Yesus berkata Roh Kudus itu digambarkan seperti air, yaitu air hidup. Ya, untuk minum air kita harus membuka mulut. Demikian juga Roh Kudus air hidup, supaya kita bisa minum, supaya kita tidak haus, supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita harus membuka mulut kita. Kalau kita ingin dipenuhi Roh Kudus, di mana kita sudah menerima baptisan Roh Kudus, sudah dapat bahasa roh, kita harus membuka mulut kita. Yang dimaksud dengan membuka mulut bukan berarti kita buka mulut kita lebar-lebar seperti itu, bukan. Yang dimaksud membuka mulut itu artinya kita menggunakan bahasa roh atau bahasa lidah. Ya, bahasa roh sama bahasa lidah itu sama. Jadi kita menggunakan bahasa roh, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari dengan iman, untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Ya, kita sering, ya, usahakan untuk menggunakan bahasa roh. Maka ketika kita buka mulut, ya, berdoa dengan bahasa roh, maka Roh Kudus akan bekerja dalam diri kita. Aliran-aliran air hidup akan bekerja dalam diri kita. Karena Yesus bilang sama wanita Samaria dalam Yohanes pasal 4, air yang akan kuberikan yaitu Roh Kudus itu seperti mata air. Dia memproduksi air terus, memancarkan air terus. Nah, jadi kalau kita ingin dipenuhi Roh Kudus, gampang. Ya, kita buka mulut kita. Kemudian kita mulai berdoa dengan bahasa roh. Mulai menyembah Tuhan dengan bahasa roh. Atau memuji Tuhan dengan bahasa roh. Kita mulai buka mulut kita. Maka kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, bukanlah kita tuh harus ditumpangi tangan oleh pendeta, oleh penginjil, oleh pendeta yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, barulah kita dipenuhi Roh Kudus. Bukan begitu, ya, bukan seperti itu. Tapi kita harus punya iman, ya, dan kita buka mulut kita, ya, kita mulai berdoa pakai bahasa roh, menyembah Tuhan dengan bahasa roh, memuji Tuhan dengan bahasa roh, maka Roh Kudus akan memenuhi kita. Kita akan dipenuhi Roh Kudus, ya. Maka kehidupan kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita berbicara kepenuhan Roh Kudus, apakah kepenuhan Roh Kudus itu bisa berkurang? Bisa. Ya, mungkin kalau
seseorang dia udah kurang berdoa, udah malas ibadah, malas baca Alkitab, mungkin dia banyak melakukan hal-hal dunia yang mungkin hal-hal dunianya yang gak berkenan sama Tuhan, maka kepenuhan Roh Kudus itu yang sebelumnya dia dapatkan bisa semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang. Nah, tetapi Roh Kudus masih ada di dalam dirinya, cuma kepenuhan Roh Kudusnya semakin kurang. Ya, seperti lampu, ya seperti pelita, pelitanya masih ada, lampunya masih ada, cuma nyalanya semakin berkurang, ya, atau wattnya semakin kecil, ya seperti itu. Nah, jadi supaya wattnya semakin terang benderang, ya, maka berbahasa roh lah, ya. Nah, kita akan melihat hal ini di dalam Mazmur 81 ayat 10. Kita buka kitab Mazmur 81 ayat 10. Kitab Mazmur pasal 81 ayat 10. Kitab Mazmur pasal 81 ayat ke-10. 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Nah, firman Tuhan berkata, bukalah mulutmu lebar-lebar, aku akan membuatnya penuh. Demikian juga kalau kita mau minum air, ya kita harus buka mulut kita. Ya, apalagi kita haus, ya masa kita buka mulut kita hanya sedikit aja minum air, nah, itu kan ya tidak bisa minum sampai kenyang. Nah, demikian kata Tuhan, kalau kamu ingin kenyang, kata Tuhan, ingin puas, ya ingin dipenuhi Roh Kudus, buka mulutmu lebar-lebar. Imanmu harus digunakan selebar-lebarnya. Artinya imanmu jangan dipersempit, imanmu jangan ragu-ragu, ya imanmu jangan dibatasi, tapi imanmu harus dibuka selebar-lebar. Nah, kemudian juga artinya bahwa bukalah mulutmu lebar-lebar, ya artinya pakai bahasa roh itu, gunakan bahasa roh itu, ya ucapkan bahasa roh itu dengan iman, jangan ragu-ragu, baik untuk berdoa, baik untuk memuji Tuhan, baik untuk menyembah Tuhan, ya ambil waktu ya untuk berdoa dengan bahasa roh, maka Tuhan Yesus, Roh Kudus akan membuat kita penuh, ya Roh Kudus akan memenuhi kita, kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kapan kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus? Pada waktu kapan? Nah, seperti kita minum setiap hari, kita makan setiap hari, demikian juga kalau kita ingin dipenuhi dengan Roh Kudus, kita harus setiap hari dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya kita setiap hari harus doa pakai bahasa roh. Karena itu di dalam Efesus pasal 6 dikatakan berdoalah di dalam roh. Kemudian Yudas 1 ayat 20 dikatakan berdoalah di dalam Roh Kudus, yaitu berdoa pakai bahasa roh. Kemudian 1 Tesalonika pasal 5 dikatakan janganlah berdoa, dikatakan berdoalah dengan tidak berkeputusan. Artinya janganlah berhenti untuk berdoa, janganlah menyerah untuk berdoa, janganlah malas untuk berdoa, tetapi berdoalah terus menerus, ya dengan tidak berkeputusan. Yang dimaksud dengan berdoa terus menerus itu bukan berarti dari kita bangun tidur sampai besoknya lagi 24 jam kita duduk doa terus, ngomong terus, bukan begitu yang dimaksud, ya. Tapi maksudnya adalah doa itu selalu ya kita jalankan dalam kehidupan kita, ya. Ketika kita mungkin sedang bekerja, tiba-tiba kita teringat firman Tuhan, teringat Tuhan, atau teringat sesuatu hal, kemudian kita berdoa. Nah, jadi seperti itu, ya. Yaitu doa itu tidak pernah berkeputusan. Jadi itulah bagaimana caranya kita supaya dipenuhi Roh Kudus. Kita harus membuka mulut kita lebar-lebar, kita harus menggunakan bahasa roh, maka Roh Kudus akan memenuhi kita. Nah, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kembali ke dalam Efesus pasal 5 ayat 18, maka hawa nafsu, keinginan daging itu akan dimatikan, ya. Maka kita akan hidup di dalam roh, ya. Bisa melakukan kehendak Tuhan, bisa hidup suci, ya, bisa memiliki kasih, ya, bisa hidup benar, bisa hidup berkenan kepada Tuhan, bukan karena kesalehan kita, bukan karena kekuatan kita, kemampuan kita. Karena dalam kitab Sakarya dikatakan bukan kuat dan gagah perkasaku, tetapi oleh Roh Tuhan. Nah, artinya kita bisa hidup
suci, bisa mengalahkan dosa karena pekerjaan Roh Kudus, karena kita dipenuhi Roh Kudus, karena kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.